Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan ada Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, ama yakhshal ladzi yarfa'u rasahu qabla al-imam. Hendaklah makmum itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makmum yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepala, hendaklah dia takut ayu hawilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Hendaklah dia takut Allah ganti kepalanya dengan kepala himar. Au yaj'alallahu suratahu surata himarin. Atau Allah ya rubah tubuhnya dengan tubuh ya himar. Gharibul hadis, kalimat ama, berkata Imam As-Syaukani, ama mukhaffafah. Jadi mukhaffafah bukan amma tapi ama. Ya. Wasluha ma nafiyah, aslinya ma. Wadahat alaiha hamzatul istifham wa hiya huna istifham taubih. Masuk ya, dimasuki alif ya, alif atau hamzah. Yani hamzah atau alif hamzah ya, hamzah istifham, istifham taubih. Yani celaan. Yakhsha ya khafu wal makna fal yakhaf, hendaklah dia takut. Jadi hendaklah seorang makmum itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang makmum dia mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya. Dia rukuk sebelum imam rukuk. Dia sujud sebelum dia sujud, imam sujud. Dia bangkit dari sujud sebelum imam bangkit daripada sujud. Apa itu? Allah rubah kepalanya dengan kepala himar, atau Allah rubah tubuhnya seperti tubuhnya himar. Innama julal imamu fis salati liyuqtada bihi wa yu'tamma bi haitsu taqtanaqulatul ma'mum ba'da tanakulatihi. Dijadikan imam itu untuk liyuqtada, untuk diikuti, ya. Wa yu'tamma bihi, sekaligus ya sebagai contoh, bihaitsu taqtanaqulatul ma'mum ba'da tanakulati, di mana makmum tidak boleh bergerak ya sebelum imamnya telah selesai bergerak. Jadi ketika imam itu rukuk baru makmum rukuk. Kadang-kadang kan balapan dengan imamnya. Imam belum rukuk duluan, atau mungkin bareng-bareng dengan imamnya. Ini salah. Ya, wa bihadza tatahaqqaqul mutaba'ah fa idza sabaqul ma'mum fatatul maqasidul matlubah minal imamah. Ya. Yang dengan ketika imam itu diikuti, ya, dengan gerakan imam itu selesai baru makmumnya bergerak. Kemudian ini akan terciptalah mutaba'ah, ya. Betul-betul terlaksanakan pengikutan kepada imam. Maka ketika makmum mendahului imamnya, maka hilanglah maksud tujuan daripada imamah. Lidza jaa hadzal wa'idus sadidu ala man yarfa rasahu qabla imamihi. Oleh karena itu datang ancaman yang sangat keras atas makmum yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepala. Bi ayat Allahu ra'sahu ra'sa himarin au yaj'ala suratu surata himarin. Ya. Bisa jadi Allah rubah kepalanya, ya, karena kepala yang gerak duluan kan. Allah rubah kepalanya seperti yani kepala himar, atau Allah rubah ya tubuhnya seperti tubuh himar. Bihaitsu yamsahu ra'sahu min ahsani surah ila aqwa surah jazaan li hadzal adwi alladhi hasala minhu raf'u wal ikhlalu bis shalah. Ya, di mana Allah rubah kepala wajah yang sebaik-baiknya. Wajah manusia kan sebaik-baiknya itu. Ya, kalau dibanding wajah yang lainnya itu wajah manusia itu sebaik-baiknya itu. Dirubah kepada wajah yang seburuk-buruknya. Ya, al-jaza sebagai balasan, hukuman
atas anggota badan yakni kepala ini yang mendahului gerakan imamnya, bahkan meremehkan ibadah sholat itu sendiri. Ikhtilaful ulama fis sabaq. Ulama berbeda pendapat berkaitan dengan gerakan makmum yang mendahului imam. Ittafaqal ulama ala tahrimu musabaqatil ma'mum 'alal imam li hadzal wa'id as-sadid. Seluruh ulama sepakat ya, hukumnya haram, dosa atas makmum yang mendahului ataupun bersamaan dengan gerakan imamnya. Jadi dosa. Semua ulama sepakat, enggak ada khilaf. Ketika makmum bareng dengan gerakan imam atau mendahului gerakan imamnya, dosa. Ini sepakat seluruhnya. Walakin ikhtalafu fi butlani sholatihi. Hanya saja ulama berbeda pendapat, makmum yang semacam ini sholatnya batal atau tidak. Ya, kalau yang didahului ada takbiratul ihram, ijma' sepakat batal sholat makmum. Jadi kalau imamnya belum takbiratul ihram, ya, belum takbiratul ihram, makmumnya sudah Allahu Akbar duluan, batal ijma'an itu. Ya, yang menjadi khilaf ini ketika itu bukan takbiratul ihram. Ya, rukuknya, sujudnya, bangkit daripada sujud. Ya. Maka berkata Imam Ahmad di dalam kitabnya Ar-Risalah, laisa liman sabaqal imama salatun. Kata Imam Ahmad dalam kitabnya Ar-Risalah, tidak ada salat bagi makmum yang mendahului gerakan imamnya, artinya batal. Jadi tidak ada salat bagi makmum yang dia mendahului gerakan imamnya. Washabul imam yaqulun. Adapun sahabat-sahabat Imam Ahmad, mereka mengatakan man sabaqa imamahu biruknin karuku'in aw sujudin fa alaihi ayyarji'a liya'tiya bihi ba'dal imam fa in lam yaf'al amdan hatta lahiqal imamu fihi batalat salatuhu. Hanya saja sahabat-sahabat Imam Ahmad termasuk murid-muridnya, mereka mengatakan ketika makmum itu mendahului gerakan imamnya, ya, dalam rukun-rukun salat, termasuk rukuknya, termasuk sujudnya dan yang lainnya, ya, maka ketika makmum mendahului, ya, mungkin karena bising, biasanya kalau masjid dekat jalan raya kan bising itu, ya, dikira imamnya sudah Allahu Akbar bangkit daripada sujud, ya, langsung Allahu Akbar bangkit daripada sujud, ternyata dulu imam masih sujud, gimana ini, ya kan? Maka kata mereka sahabat-sahabat Imam Ahmad, ketika makmum itu mendahului gerakan imamnya dari rukun-rukun sholat, baik rukuk, sujud atau selainnya, maka makmum wajib untuk kembali pada posisi semula. Contoh, ya, dikira imam sudah bangkit daripada sujud, karena mungkin suara mobil macam-macam bising, nggak dengar, dia bangkit Allahu Akbar bangkit daripada sujud. Begitu duduk, ternyata imam masih sujud. Apa yang dilakukan? Maka kata sahabat imam wajib kembali sujud. Wajib kembali sujud. Kemudian bangkit setelah imamnya bangkit. Kalau tidak, batal sholatnya. Paham maksud saya? Adapun imam-imam yang lain, ya, mereka mengatakan, ya, adapun imam-imam yang lain, mereka mengatakan, baik dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ataupun selainnya, bahwasanya selama yang tidak didahului makmum itu bukan takbiratul ihram, maka tidak bisa batal. Ya, hanya saja dosa besar. Kan eman-eman, sholat malah dosa dia, ya kan? Dia sholat malah dosa. Mengapa? Karena mendahului gerakan imamnya. Ya, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula, ya, yang lainnya. Beliau mengatakan wasahih ma dzakaru fir risalah.
min anna mujarrad sabqi amtan yubtilus shalah wa huwa ikhtiyar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah li'anna al-wa'id yaqtadil nahy wa nahy yaqtadil fasad wal fasad yaqtadil butlan. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang benar kata beliau apa yang dikatakan oleh yakni yang dikatakan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam kitabnya Ar-Risalah, bahwasanya dengan makmum itu sengaja mendahului gerakan imamnya itu membatalkan sholatnya. Mengapa? Karena ancaman yang diancamkan Nabi, Allah rubah wajahnya seperti wajah himar, ya, menjadi wajah himar. Itu ancaman memberikan konsekuensi larangan. Larangan memberikan konsekuensi fasad. Kalau fasad tentunya batal. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada beberapa hadis yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, tahrimu raf'i ra'si fi sujud qabla al-imam wal wa'idu fihi dalla ala man'ihi la wa'ida illa ala muharramin wa qad u'ida alaihi bil masri wa huwa min asadil uqubat. Ya, haramnya mengangkat kepala, haramnya seorang makmum mengangkat kepala sebelum imam itu mengangkat kepala. Ya. Karena ancaman ini memberikan faedah, dilarang. Ya, dan tidak akan mungkin ada ancaman kecuali atas perbuatan yang haram. Kan enggak mungkin diancam kecuali perbuatan yang haram. Ya. Di mana orang-orang yang mereka itu menjadi makmum kemudian mendahului gerakan imamnya diancam oleh Nabi, bisa jadi Allah rubah wajahnya atau tubuhnya menjadi wajah atau tubuh himar. Itu termasuk ancaman yang paling keras. Yang kedua, wa yulhaqu bidzalika musabaqatul imam fi kulli tanaqqulati shalah wa laysa dha min babil qiyas wahdah fa ziyadatan 'alal qiyas sahih akhrajul Bazar min hadis Abi Hurairah alladhi yakhfidu wa yarfa'u qabla al-imam innama nasyatu biyadis syaitan. Ya, dan dikiaskan dari larangan bangkit dari sujud sebelum bangkitnya imam dalam semua gerakan-gerakan sholat juga dilarang. Ya, waktu ruku, ya nggak boleh ruku sampai imamnya ruku. Waktu sujud nggak boleh sujud sampai imamnya sujud, dan semua gerakan sholat dilarang. Di mana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, makmum ya yang dia ini turun, hanya belum sujud sudah sujud duluan, ya belum rukuk sudah rukuk duluan, ini dia turun, ya ataupun mengangkat, ya dia belum bangkit dari sujud sudah bangkit duluan, dia imam belum iktidal sudah iktidal duluan, maka sesungguhnya kepalanya itu telah dipegang oleh setan. Ya. Jadi memang setan itu, ya, dia berusaha bagaimana sholat kita bisa batal. Ya. Kalau nggak bisa batal, minimalnya sholat kita menjadi berkurang. Ya. Yang ketiga, wujubu mutabatul makmum lil imam fi shalah, wajibnya makmum untuk mengikuti gerakan imamnya, tidak boleh bareng, juga tidak boleh mendahului. Yang keempat, annal jaya' min jinsil amal, fahina kana raf'u fir ra'si juzi'a bil wa'idil bil mashi. Ya, balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Ya, di mana ketika kepala yang mengangkat duluan sebelum imam mengangkat kepalanya, maka diberikan balasan. Kepalanya diancam dirubah menjadi kepalanya himar, keledai. Tu'atul musabik, yang kelima, tu'atul musabik bil mas'i ila suratil himar lima bainahu wa bainal himar minal munasabah was subah
fil baladah wal ghaba. Ya. Diancam seorang makmum yang mendahului gerakan imamnya ini diancam dirubah wajahnya ataupun tubuhnya seperti wajah himar ataupun seperti tubuh himar karena itu berkesesuaian. Ya. Apa? Munasabah was-subah, sesuai persis dalam kebodohannya dan kedunguannya. Ya. Li'annal musabi idza kana ya'lamu annahu lam yansarif fi salati qabla imamihi falaysa hunaka natijatun fil musabaqah fadala ala ghabaihi wa dha'fi aqlihi. Di mana makmum yang mendahului gerakan imam ketika dia ngerti, dia faham, dia enggak mungkin salam duluan sebelum salamnya imam. Mana ada makmum salam duluan? Assalamualaikum, assalamualaikum langsung berangkat, imam belum salam. Kan enggak ada itu. Ya kan? Kalau dia ngerti makmum itu enggak mungkin mendahului salamnya imam. Apa faedahnya dia mendahului gerakan imam? Itulah bukti kebodohannya dan kedunguannya. Ya. Maka bukti kurangnya akalnya, dungu dan bodoh seperti keledai. Yang keenam, tadullu musabaqatul imam ala raghbah fi istijalil hurud minas shalah wa dzalika maradun wa dawa'uhu ayatadzakkara sahibuhu annahu lam yusallim qabla al-imam. Ya. Ketika makmum berusaha mendahului gerakan imam itu membuktikan, ya, dia ini tergesa-gesa untuk selesai daripada sholat. Itu penyakit itu. Obatnya apa? Obatnya dia harus ngerti kalau dia nggak mungkin salam sebelum salamnya imam. Yang terakhir, al-wa'id bitaghyiri surati man yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ila surati himarin amrun mumkin. Ya, ancaman dirubah makmum yang mendahului gerakan imam, diancam kepalanya dirubah menjadi khimar atau tubuhnya dirubah menjadi khimar, itu ada perkara yang mungkin, yang bisa terjadi. Ya. Walakinnahu lam yunqal wuquhu, tapi ya, kita tidak pernah dengar itu pernah kejadian, enggak pernah kejadian. Ya kan? Karena memang umat Muhammad itu ummatun marhumah. Ya, ummati ummatum marhumah. Umatku ini umat yang dirahmati, disayangi oleh Allah. Enggak mungkin dibinasakan, ya, seperti kaumnya Nabi Lut ataupun kaumnya Nabi Nuh, enggak mungkin. Kalau gaji kecil longsor mati 100 biasa itu. Umatnya kan miliatan itu. Ya, yang mati paling 100, paling banter 1000 atau 2000, ya. Beda dengan umat dahulu, ketika umatnya Nabi Nuh ini kufur, gunung saja tenggelam itu, mati semuanya. Ya, yang hidup hanya beberapa orang yang ikut kapalnya Nabi Nuh. Bahkan istrinya Nabi Nuh, putranya Nabi Nuh ikut tenggelam itu. Ya, gak tersisa sama sekali. Contoh lagi, umatnya Nabi Lut, ketika mereka perempuannya lesbian, laki-lakinya homoseks. Ya, jadi di zaman Nabi Lut itu sudah ada namanya lesbian, wanita dan wanita, atau homoseks, laki-laki dan laki-laki. Dan mereka diperingatkan oleh Nabi Lut. Kata mereka, kamu sok suci wahai Lut. Ya, kamu sok suci kamu itu. Ya. Mereka menghina Nabi Lut dan seterusnya. Ya. Maka Allah timpakan suatu musibah yang belum pernah Allah timpakan kepada umat-umat sebelumnya. Apa itu? Seluruhnya dilempari batu oleh Allah. Ya, dan batu itu ada namanya itu. Jadi misalnya namanya Parjo, batu pos kena betul itu. Selamat misalnya. Ya, jadi namanya selamat, ada batu tertulis selamat, kena selamat langsung. Ya. Misalnya untung misalnya. Tepat itu, enggak mereset sama sekali. Setelah dilempar batu, ya, kemudian dibalik. Ya, buminya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian melewati, ya, daerah kaumnya Nabi Lut,
maka hendaklah kalian menangis atau berusaha nangis. Kalau nggak bisa, jangan lewat ya daerah tempat kaumnya Nabi Lot. Ya, di Indonesia kan pernah terjadi itu. Waktu di mana itu? Di Sulawesi ya? Di mana itu? Di Sulawesi ya. Waktu ada deklarasi ya sejenis itu. Ya. LGBT. Ya, tiang listrik masuk itu. Bukan orang, tiang listrik lo masuk, rumah masuk. Allahu Akbar. Ya. Lah sudah terjadi di negara kita loh, sudah pernah terjadi. Ya, cuman nggak dientekno. Mengapa? Karena umat Nabi kita Muhammad SAW adalah ummatum marhumah. Umat yang dirahmati oleh Allah SWT, maka nggak dihabiskan. Ya. Itu dengan berkah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat terdahulu ya semuanya dihabiskan itu. Kalau ada LGBT semacam dihabiskan tek itu, enggak ada tersisa itu. Ya. Tapi kalau umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya dikasih pelajaran saja. Tanah longsor yang mati 200, gempa bumi yang mati 2000 misalnya. Hanya kecil. Padahal umat Islam bermiliar, ya kan? Bermiliar-miliar kan? Ya. Ada saja ya. Bukan karena berkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dihabiskan seperti umat-umat yang terdahulu. Entek udah. Ya. Maka belum pernah terjadi ya. Maka itu para ulama kita menjelaskan ila tahwilin nahirah. Tabiatnya dirubah seperti tabiatnya khimar. Goblok dungu, begudul ya. Di kandangnya itu begudul karena khimar ya. Makanya kama salil khimar yahmilu asfara. Ya, Allah contohkan ya seperti khimar keledai yang membawa kitab. Kitabnya dibawa ke sana kemari tapi namanya keledai enggak bisa baca itu. Ya, dungu, goblok, ya. Demikian.